Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM, ada beberapa larangan bagi wanita haid di bulan Ramadan. Salah satunya adalah larangan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun tidak perlu khawatir, karena ternyata kita sebagai wanita masih dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan lain di bulan Ramadan. Nah, sesaat lagi kita akan bahas bersama bagaimana cara mengoptimalkan Ramadan di tengah masa haid bersama Ustazah Syarifah Aziza LC tentunya di program Mutiara Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV, dan juga pendengar Mujahidin FM, masih bersama Vera dan juga Ustazah Syarifah Aziza LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sehat Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pembahasan kali ini adalah seputar wanita nih, Ustazah, dengan tema bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan Ramadan bagi wanita yang mungkin saat mengalami haid nih, Ustazah. Atau mungkin nifas juga ya, sama ya Ustazah? Iya, haid nifas sama. Nah, kalau misalnya yang kita tahu bahwa ketika seorang wanita sedang nifas, kemudian ketika seorang wanita sedang haid, itu kan tentu saja dilarang untuk sholat, Ustazah. Kalau puasa bagaimana nih pandangannya, Ustazah? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah saat ini kita sebagai wanita muslimah, baik wanita yang suci maupun wanita yang tidak dalam keadaan suci pun diberikan peluang besar selama bulan suci Ramadan. Maka pada masa Rasulullah SAW pun pernah ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha oleh Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan begini, kalau wanita itu dilarang sholat, maka tidak boleh untuk mengqadha. Bagaimana wanita yang tidak berpuasa, apakah juga diwajibkan untuk mengqadha? Nah, dari bahasa ini kemudian muncullah hukum bahwa wanita yang haid dan nifas itu dilarang, bukan lagi tidak dianjurkan, tapi dilarang, yuhram, diharamkan wanita yang haid tapi dia puasa gitu. Maka wanita yang haid sekalipun lahzah, sesaat menjelang maghrib, datang haidnya atau datang nifasnya, maka yuhram, dia harus iftar, dia harus membatalkan puasanya, karena hari itu sudah terhitung qadha puasa. Bilahzah. Nah, begitu juga kalau wanita yang dia bersuci, maka dia setelah dia bersuci, maka dia kemudian berniat untuk puasa, walaupun hari itu sudah terhitung dia membayar puasa. Jadi intinya pertanyaan yang disampaikan tadi, bagaimana wanita yang haid? Wanita yang haid diharamkan puasa. Jadi dia harus menghitung, dia harus jujur, jangan sampai tidak bayar gitu. Betul. Nah, dia harus jujur bahwa walaupun menjelang maghrib, 1 menit mau maghrib, kemudian dia sadar ada darah haid yang datang secara rutin, kemudian dia harus terhitung hari itu. Jangan dianggap Allah Maha Tahu, dianggap saja enggak boleh ya Ustazah? Enggak boleh, yuhram di situ bahasanya. Jadi diharamkan dia berpuasa. Maka dia membatalkan, para ulama mengatakan dia batalkan tapi dia imsak, dia menahan. Dia membatalkan dengan minum atau sedikit yang ringan, tapi dia menahan. Tidak memperlihatkan bahwa dia memang saat itu bebas untuk meminum, makan apa saja. Menjaga etika ya, al-imsak namanya. Jadi khusus untuk wanita haid dan nifas itu sangat dianjurkan, yustahab, bahkan sunnah hukumnya, walaupun dia tidak puasa tapi dia menahan. Di hari-hari dia haid, kalau dia tidak puasa dia menahan. Menahan artinya menghargai, menghormati Ramadan, menghargai orang yang puasa walaupun sebetulnya dia tetap makan dan minum. Baik, Ustazah. Nah, ini mungkin sebelum kita bahas terkait amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan, Ustazah, mungkin boleh sedikit dijelaskan kepada pemirsa dan pendengar setia Mujahidin FM terkait hitungan atau kapan sih kita diperbolehkan untuk kembali mulai puasa, karena memang ada orang yang ketika sebelum Ramadan masuk biasanya ditunda-tunda sholatnya gitu kan, atau mungkin dipercepat mandi wajibnya, tapi kalau ketika Ramadan nih lain lagi gitu. Ini sebenarnya kapan yang tepat ini Ustazah? Benar.
Jadi untuk ada sedikit perbedaan antara perkara sholat bagi orang yang haid dan perkara puasa bagi orang yang haid. Jika seorang wanita dalam posisi haid, kemudian di waktu misalnya di waktu zuhur sudah selesai, maka walaupun dia zuhur baru selesai ya, maka dia nanti menghitung sholatnya itu sebelumnya, yang terdekat ya, yang terdekat. Contohnya sederhana saja, misalnya dia sucinya di waktu asar, maka dia sholatnya zuhur. Nah itu. Jadi lebih berhati-hati untuk mengambil waktu sholat. Tetapi berbeda dengan puasa. Kalau puasa, walaupun mandinya diakhirkan, nah, dia sudah boleh berniat puasa. Nah, misalnya jam zuhur dia selesai, ya kan? Dia selesai, tapi belum mandi, nah, maka dia sudah boleh berniat puasa, ya. Walaupun hari itu dia tidak puasa, dia sudah boleh berniat puasa, tetapi dia mengakhirkan mandinya, boleh. Nah, itu etika, berbeda tadi dengan sholat ya. Kalau sholat tetap diambil waktu yang sebelumnya, waktu mandi, misalnya dia mandi waktu asar, tapi dia melakukan sholat zuhur, artinya boleh diqadha, boleh diambil waktu zuhur yang sudah terlewat. Itu lebih hati-hati. Tapi berbeda dengan puasa tadi. Maka saat itu dia selesai, dia langsung niat puasa walaupun mandinya diakhirkan. Nanti gitu ya. Tapi tetap walaupun berniat puasa di hari itu karena dia memang tetap tidak puasa. mengqadha ya Ustazah ya. Itu tetap etika. dihitung. Oh, baik, itu etikanya. Nah, pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM, bahwa ternyata ketika seorang wanita sedang haid juga tetap harus memperhatikan etika dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sesaat lagi kita akan membahas terkait bagaimana tips atau cara mengoptimalkan Ramadan mengoptimalkan puasa di bulan Ramadan dengan tentunya melakukan amalan-amalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalannya? Nah, tentu saja jangan kemana-mana. Saat lagi kita akan kembali di program Mutiara Hati. Masih di program Mutiara Hati spesial edisi Ramadan bersama Ustazah Syarifah Aziza LC, dengan tema yang kita angkat hari ini adalah optimalkan Ramadan di tengah masa haid. Nah, Ustazah, terkait masa haid ini, bahwa tadi sudah disampaikan dilarang ya Ustazah untuk melaksanakan sholat dan juga termasuk dalamnya puasa. Nah, lantas bagaimana nih Ustazah cara untuk mengoptimalkan bulan Ramadan yang datang cuma setahun sekali supaya tidak sia-sia, imannya bisa tetap meningkat ya Ustazah? Benar. Jadi yang spesial ya, yang spesial, karena di hari yang lain juga ada amalan-amalan. Jadi kalau melihat dari penjelasan para ulama kaitan dengan pasal haid ini, memang agak lebih spesial juga. Nah, jadi akhirnya bisa disimpulkan apa yang harus diperhatikan kaitan dengan hal-hal yang tentunya mendatangkan kebaikan untuk perempuan itu ya, selama masa-masa dia tidak berpuasa. Jadi sesungguhnya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man qama Ramadan, barang siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, dengan iman dan penuh perhitungan amaliyahnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampunkan dosanya yang telah lewat. Artinya siapapun yang masuk bulan Ramadan, siapa saja yang menegakkan, yang menghormati, yang betul-betul memperhitungkan amal, yang memperhatikan etika-etika, aturan-aturan, maka dia termasuk di dalam kontingen ini, kontingen orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Nah, oleh karena itu yang spesial bagi khusus untuk wanita yang haid, yang paling pertama ini menegakkan hukum-hukum dulu, menjaga etika. Maka para ulama sangat menspesialkan wanita yang tidak puasa, khususnya yang haid tapi ini ya, itu mereka tidak usah terlalu pamer gitu ya, pamer diri saya nggak puasa, bangga nggak puasa atau bagaimana lah ya. Jadi tidak menunjukkan, tunjukkan etika yang baik gitu. Maka perempuan yang sedang haid, yang tidak puasa, diharamkan puasa, dia al-imsak, dia menahan.
menahan tidak, mohon maaf ya, misalnya jajanan gitu ya, betul. kemudian makan di depan orang puasa. Ini aturan syariat. Al-imsak alal iftar, dia menahan itu. Kemudian yang kedua, orang yang wanita yang haid, sekalipun dia tidak puasa, dia menegakkan malam-malam hari-hari Ramadan. Misalnya ketika sahur, dia bangun sahur. Ketika orang berbuka, dia ikut berbuka, ikut menghargai, ikut bersama orang berbuka. Termasuk ada satu etika yang diajarkan Nabi. Nabi itu, ini bisa kita ambil kiasnya. Rasulullah SAW itu ketika datang esok hari raya, beliau menghimbau seluruh wanita yang tidak ada uzur ya untuk hadir menyaksikan hari raya. Menyaksikan hari raya kaitan dengan mulai dari pelaksanaan sholat Idnya. Maksudnya adalah di situ seluruh wanita walaupun haid. Di situ maksudnya beliau kemudian mengkhususkan tempat wanita baik yang haid maupun yang uzur untuk hadir juga walaupun menjauhi masjid. Apa yang dianjurkan Nabi? Mendengarkan khutbah, mendengarkan masyairnya, syariat-syariat yang ada di dalam pelaksanaan sholat Id itu. Maka tadi yang kedua berarti bahwa wanita yang haid pun ikut syiar-syiar Ramadan. Walaupun dia tidak menghampiri masjid, tidak sholat, tapi dia aktif gitu. Aktif dia. Walaupun aktifnya itu sifatnya di tempat tertentu gitu. Aktif mendengarkan, kemudian kajian-kajian, mencari ilmunya. Jadi lebih menyesuaikan dengan wanita itu sendiri, seperti apa seharusnya. Kemudian yang lain, yang ketiga, itu adalah memperbanyak zikir-zikir khusus. Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, selama Ramadan diminta kita memperbanyak 4 kategori zikir. Yang pertama syahadat, sering banyak-banyak bersyahadat, banyak-banyak menguatkan tauhid. Nah, ini wanita haid apalagi sudah tidak sholat, tidak puasa, ya kan, menjauh dari rumah ibadah, ya kan. Jadi harus diperkuat tauhidnya. Benar, sering sekali ada yang merasa kayak imannya jadi turun gitu kan, sayang sekali gitu. Apalagi Ramadan ini banyak sekali bertabur, banyak keberkahan, rahmatnya. Bukan berarti lalu dia menjauh, tapi dia harus mendekat dengan membentengi dirinya, batinnya, jiwanya dengan zikir. Memperbanyak syahadat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa. Memperbanyak syahadat, istighfar. Jadi ketika orang buka puasa, ya nggak apa-apa, dia ikut makan juga, dia berdoa. Jadi khusus untuk Ramadan ini boleh hajat apa saja disampaikan. Hajat apa saja disampaikan. Walaupun itu keluar dari lisan orang yang tidak sholat. Karena Ramadan ini istajibud doa. Doa itu langsung diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa 3 hal ini sudah cukup sederhana, tetapi sudah merangkum muatan-muatan yang bisa mengambil kesalehan-kesalehan yang ada di bulan puasa. Dan intinya adalah jangan sampai terlalu menampakkan diri tidak berpuasa. Bawahi, maka tempatnya paling atas, jaga etika. Benar. Jaga etika. Misalnya, kalau saya nggak puasa, saya boleh ngomongin orang. Kalau saya nggak puasa, saya boleh nonton atau apa saja yang sifatnya karena tidak pengaruh pada puasa. Tidak. Al-imsak. Betul. Dia harus menahan. Tetap harus menahan. Kalau bisa dia menyesuaikan orang puasa. Kalau bisa dia tidak memancing. Ini dia al-imsak. Wanita yang haid nifas sangat-sangat paling urgent, paling penting untuk dipertahankan, diamalkan, dan kalau bisa itu berlanjut setelah Ramadan juga seperti itu. Dan itu dia, kita tahan dulu Ustazah. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya di program Mutiara Hati. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati, tentunya bersama Ana Vera dan juga Ustazah Syarifah Aziza Elsi, dengan bahasan yang kali ini kita angkat adalah bagaimana cara mengoptimalkan Ramadan bagi orang-orang yang sedang haid nih.
Nah, Ustazah, tadi kita sudah sempat membahas cukup panjang terkait bahwa pertama dilarangnya melakukan ibadah puasa, kemudian juga ternyata ada amalan-amalan yang memang dianjurkan untuk kita seorang akhwat yang mungkin sedang haid supaya tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, lantas tadi ketika kita sudah meninggalkan puasa, maka kita dikenai hutang gitu kan, terhitung hutang. Wajib mengkodoknya. Nah, cuma kalau kita bahas tentang mengkodok puasa ini ya Ustazah, banyak sekali sering kita ditemukan di lapangan itu suka lalai, terutama mungkin bagi remaja yang baru masuk usia balik nih Ustazah. Mungkin ada nggak sih tips khusus gitu? Ya benar itu, benar. Di lapangan kita mempersaksikan langsung bahwa yang banyak lalai itu adalah kelompok haid. Kenapa? Karena kelompok ini paling awal memulai puasa ya. Artinya di usia remaja mereka ketika sudah balik, sudah haid, mereka sudah wajib puasa. Maka dari situ dia sudah mulai menghitung fa'iddatun min ayyamin ukhur. Maka mungkin sikap kita sebelum ke pasal mengqadha itu adalah memperhatikan lingkungan kita ini. Kalau dia seorang ibu, seorang kakak, dia ikut peduli kepada anak-anak remaja ini. Ada yang jumlah haidnya beda-beda ya, ada yang mulai dari 5 hari, bahkan ada yang belasan hari ya. Nah, apalagi kalau dapatnya di depan, dapatnya di belakang, di ujung. Jadi banyak ya Ustazah ya. Jadi double ya. Nah, maka orang tua, kakak, saudara pun ayo kita ikut bantu menghitung, mengingatkan. Menghitung artinya mencatat. Kalau tidak dicatat nanti setahun lupa. Nah, ya. Jadi ketika kita sudah menghitung, kita bisa memplan, kita sudah memanage kapan ya saya mau bayar ini, gitu kan? Waktunya kalau ini dibagi. Nah, itu artinya niat itu sudah kita patrikan, sudah kita munculkan, gitu, mengqadha. Kemudian kaitan dengan wanita haid, ya wajib mengqadha, wajib hukumnya hanya mengqadha ya, tidak ada yang lain, hanya mengqadha. Jadi bagi yang haid, wanita yang nifas, maka dia wajib hukumnya mengqadha. Bahkan ulama walaupun tidak sebagian besar mengatakan apabila ada wanita haid kemudian dia lupa mengganti 2 tahun yang lalu lepas, 3 tahun dan seterusnya, maka dia mengingat itu, dia harus mengganti secepatnya. Nah, ada yang mengatakan dari mereka ahli fuqaha cukup mengganti saja, kemudian ada yang menambahkan membayar 1 hari 1 fidyah khusus bagi yang lewat-lewat. Maka kebanyakan pertanyaan yang muncul hari ini adalah ibu-ibu yang masih muda ya, lalu ingat loh haid saya dulu belum dibayar, kelupaan. Bagaimana kalau sekarang sudah ada waktunya, sudah ada kemampuan, kesadaran untuk mengganti, sudah tahu pasal-pasalnya ini wajib, berdosa, dia akhirnya ingin betul-betul mengganti ya, karena takut dosa tadi. Maka muncullah pendapat Ahlus Syafi'iyah, sebagian besar pendapat Syafi'i bahwa silahkan mengganti wanita haid, wanita nifas yang lalu-lalu di masa-masa, kata mereka masa-masa jahiliyah katanya, itu tidak tahu tapi tidak mengganti, maka silahkan. Tetapi tadi sanksinya adalah setelah dia mengqadha dia harus bayar fidyah. Mengqadha dia fidyah. Berbeda kalau dia mengqadha haid yang terbaru, dia tidak perlu bayar fidyah mengqadha saja. Jadi fidyah yang dibayarkan itu adalah sanksi. Nah, fidyah kita tahu boleh dibayarkan hari itu, boleh juga dibayarkan sesuai dengan teknis dan kemampuannya. Lantas bagaimana nih Ustazah itu kalau kondisinya adalah sadar akan punya hutang puasa di waktu yang lalu-lalu gitu, tapi tahu jumlahnya nih Ustazah. Bagaimana kalau misalnya ternyata tidak tahu tapi ada muncul kesadaran gitu, oh sepertinya saya banyak hutang puasa di yang lalu-lalu tapi tidak ingat nih hutangnya berapa. Nah, akhirnya melalui pendapat Ahlus Syafi'i tadi bahwa teknisnya diatur. Puasa yang lampau-lampau, Ramadan yang lewat beberapa tahun yang lalu itu boleh digabungkan dengan sunnah. Jadi amaliyah puasa Senin, amaliyah puasa sunnah Kamis ya, atau 3 hari di tengah bulan itu diniatkan untuk qadha puasa yang lalu-lalu.
Jadi cukup meniatkan qadha puasa tanpa harus menyebutkan puasa Senin, Kamis, maka itu sudah include. Sunnahnya dapat, qadhanya juga dapat. Khusus yang lalu-lalu ya. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri lagi insya Allah bab ini ya. Nah, tapi khusus memang untuk haid ini agak sedikit spesial pembahasannya ya. Karena itu tadi, karena banyak sekali yang melalaikan. Kenapa melalaikan? Salah satu penyebabnya karena haid ini kan dimulai dari usia-usia pemula, baru tahu hukum, baru mulai puasa, kemudian sadarnya udah lama, sudah berkeluarga, kemudian sudah banyak menerima ilmu, sudah banyak bergaul, atau mungkin masya Allah hidayahnya, ya imannya sudah kuat. Kenapa tidak? Karena alhamdulillah muncullah pendapat tadi mengatakan silahkan boleh, insya Allah Allah akan berikan syafaat ya untuk memberikan pemaafan kepada mereka yang sadar kemudian berikhtiar untuk beramal soleh dengan cara melakukan qadha yang telah lalu tadi. Itu terkait puasa yang sudah sempat ditinggalkan ternyata masih diberi kesempatan untuk bayar kembali. Boleh. Jadi berarti ini PR besar untuk keluarga lebih tepatnya bagaimana memperhatikan supaya anak-anak yang mungkin baru memasuki usia balik itu tidak kemudian meninggalkan dan akhirnya di hari tua baru berpikir bagaimana cara membayar ya Ustazah. Alhamdulillah. Nah itu dia pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM. Sekali lagi berarti peran keluarga terutama mungkin orang tua, ibu lah lebih tepatnya untuk bagaimana mengawasi anak-anaknya supaya ketika sudah memasuki masa balik kemudian memiliki hutang puasa segera dibayarkan hutang puasa yang diingatkan, dicatatkan ya Ustazah supaya tidak kemudian di kemudian hari akhirnya lalai. Semoga hari ini bermanfaat ya, edisi hari ini tentang bagaimana cara mengoptimalkan Ramadan di tengah masa haid. Dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan edisi selanjutnya dengan tema lainnya juga ya. Dan kami pamit berdua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,